Update dunia kripto 9 Februari 2022. Nah, sorry kalau untuk kemarin saya nggak sempat update ya, karena memang lagi urus anak saya sakit gitu. Jadi saya coba update untuk hari ini. Nah, terutama yang pertama kita bahas itu adalah mengenai sidang virtual kemarin gitu ya, yang dihadiri oleh pembuat regulasi di Amerika gitu mengenai stablecoin. Nah, memang ini agak cukup panjang dan sepertinya memang belum ada banyak keputusan gitu ya. Jadi lebih mengutarakan pendapat gitu. Dan yang diperdebatkan itu adalah mengenai regulasi stablecoin. Apakah di federal level atau di negara bagian saja? Karena kalau di Amerika ini ada negara bagian ya. Jadi bukan seperti Indonesia, provinsi, kota. Jadi memang sedikit berbeda cara kerja pemerintahan mereka. Jadi itu masih dipertimbangkan antara memang harus membuat satu regulasi untuk semua negara bagian atau dibedakan gitu di setiap negara bagiannya. Tapi mereka setuju bahwa ini sifatnya urgent dan juga perlu untuk segera dibikin regulasinya. Nah, untuk hari ini terutama berita yang paling mengejutkan gitu ya, itu sudah ditahan dua tersangka ya, hack Bitfinex di tahun 2016. Dan total yang diambil gitu udah dikembalikan ke, berarti ini ke pemerintah tentunya ya, mereka menyita 3,6 miliar dolar nilainya kalau dihitung secara dolar gitu ya, tapi ini bentuknya BTC tentunya. Dan ini adalah pelakunya itu tersangkanya itu married couple gitu ya, Ilya Dutch Liechtenstein dan Heather Morgan gitu. Nah, mereka akan disidang nanti. Dan itu ya kalau misalnya memang mau lihat boleh di apa namanya ditonton ya. Perkiraan itu 120.000 BTC, bayangkan di tahun 2016. Nah, ini mungkin terlihat karena kemarin-kemarin itu sempat walletnya bergerak gitu ya. Entah mereka waktu sudah kena tangkap atau belum, tapi kalau untuk beritanya kan baru sekarang ya. Nah, itu jadi makanya memang menjadi apa namanya spotlight gitu, orang pada lihat gitu loh, kok walletnya ini bergerak, dipindahkan BTC-nya kemana gitu, ke wallet lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang officials yang memindahkan atau memang dari kepolisian gitu ya, jadi itu mungkin entah nanti mau dijual atau di apa ya, kita makanya harus tetap update juga karena jumlahnya cukup banyak. Bayangkan kalau 120.000 BTC ini sekali dijual itu kan pasti mengguncang market banget. Jadi perlu dipantau ya ini. Untuk first mover, sorry ya, saya agak sedikit kurang sehat juga ini. Jadi ini apa? Tolong dimaklumi aja ya kalau sering batuk-batuk sedikit. Kalau dari first mover itu dibilang bahwa sebenarnya volume dari exchange itu naik gitu ya. Kalau dibandingkan tentu kemarin hari-hari misalnya weekend gitu. Tapi ini sudah cukup apa namanya menunjukkan recovery secara volume gitu ya. Tapi perlu diingat volume itu beli dan jual gitu. Jadi bukan berarti wah volume naik berarti pasti harga naik, belum tentu. Banyak apa namanya wallet yang menjual misalnya atau apa namanya transaksi penjualan ya pasti berarti harga bakal turun. Jadi tapi ini sangat bagus untuk likuiditas gitu. Jadi kita melihat bahwa banyak atau kembali lagi volume trading di exchange terutama kalau yang biru ini berarti ke Binance ya. Nah, kalau dari technical ini resisten secara 4 jam, kalau analis CoinDesk ini bilang di 46.800-an. Nah, kita posisinya sekarang di 43.446 ya. Jadi ya memang agak cukup jauh sebenarnya kalau dilihat sekarang, padahal kemarin tuh baru saja 45.000 gitu ya. Nah, mengapa ini terjadi? Katanya memang ini sudah overbought. Kalau kita lihat kemarin-kemarin, padahal masih belum ya, tapi itu di
chart 1 harian. Makanya kalau secara teknikal kita harus melihat secara beberapa time frame ya, supaya gambaran kita lebih jelas gitu. Nah, kalau 4 jam memang katanya sudah harusnya RSI-nya sudah overbought, jadi makanya bisa pullback. Dan sekarang di posisi itu. Nah, itu secara teknikal dari CoinDesk gitu ya. Ini berarti saya akan hapus aja biar nggak ribet gitu ya. Nah, terus ada staking rewards. Tapi ini opini aja. Nah, dan mereka bilang ini masih taxable atau perlu dipajakin gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, ini merupakan staking itu belum tentu kita untung gitu karena kita nggak jual gitu. Walaupun koin kita bertambah, tapi kalau harga koinnya itu sendiri turun, tetap aja kita sebenarnya rugi ya. Makanya ini sifatnya opini, tapi menurut saya menarik aja untuk disampaikan gitu ya. Mungkin teman-teman juga menjadi sedikit wacana ataupun sedikit antisipasi gitu. Ini tentu dari pemerintah Amerika. Kalau pemerintah Indonesia belum ada perbincangan mengenai staking atau kripto secara general gitu ya. Nah, tapi perlu kita waspadai juga kalau misalnya kita staking itu ada kemungkinan bisa dipajakin walaupun memang sebenarnya agak sedikit menurut saya kurang fair. Karena ya itu tadi harga fluktuatif dan kita belum jual gitu ya. Bagaimana bisa melihat kita mendapatkan untung atau enggak. Jadi kripto ini memang masih sangat susah untuk di tracking secara pajak. Kecuali memang semua transaksi kita keluar dari satu wallet dan menggunakan centralized exchange gitu. Tapi kan bisa juga kita jual misalnya di DEX segala macam ya. Jadi banyak sekali loophole atau celah-celahnya. Nah, untuk ini kalau technical dari Cointelegraph gitu ya, dia bilang ada kemungkinan untuk retrace untuk koreksi ke 42 sekian gitu ya, anggap aja 42.000 gitu. Karena di sini resistennya cukup besar gitu ya, karena kalau misalnya teman-teman pantau juga market waktu itu begitu hit 45.000 sekian, 45.400 atau apa. Langsung turun. Itu cepat sekali, hitungannya menit gitu ya. Jadi memang resisten besar sekali sejauh ini. Nah, dan dibilang bahwa ini adalah posisi 400 hari konsolidasi dan masih berjalan. Nah, ini ya, kalau dilihat dari BTC USDT chart gitu. Ini dihitung dari November, bayangin. Range-nya itu kalau kita lihat dari pasti yang paling bawah 29 gitu ya kalau nggak salah kemarin itu sampai ke level all time high kalau dia hitung ini. Jadi ya sangat jauh sekali. Ini box-nya. Kalau misalnya lewat box-nya itu mungkin hitungannya bukan konsolidasi lagi. Ya itu tentu pendapat analis dari sini gitu ya. Nah, seterusnya itu kita akan melihat satu hal yang penting gitu ya untuk besok terutama hari Kamis itu ada bukan perbincangan tapi lebih ke laporan gitu ya. Laporan mengenai IHK atau indeks harga konsumen atau CPI. Jadi ini menandakan biasanya tingkat inflasi di suatu negara gitu ya. Nah, jadi kalian tahu sendiri ketika ini keluar biasanya itu market pasti volatil. Mengapa? Karena kalau misalnya IHK-nya naik atau inflasinya itu naik, maka pasti kekhawatiran akan keputusan The Fed itu kembali ada lagi dan market drop. Sebaliknya kalau misalnya turun gitu ya, kalau inflasinya turun maka market kemungkinan akan rally. Nah, itu akan diberitakan besok jam 20.30. Kalau perkiraan itu sebenarnya pasti masih naik kalau dari analis bilang ya 7,3%, jadi naiknya 0,3% dari tahun lalu. Nah, ini per
bulan lalu tentunya jadi Januari 2021 ke Januari 2022. Nah, kalau MOM berarti month on month, itu berarti bulan ke bulan. Nah, Desember ke Januari itu berapa? Perkiraan 0,5%. Berarti kemungkinan turun katanya. Walaupun sebelumnya itu 0,6%. Nah, mengapa ini penting? Nah, ini juga saya coba tarik data dari Fred ya. Nah, ini data inflasi per tahun dari tahun 1960, bayangin ya. Nah, menariknya ini ada yang namanya gray area ya atau shaded area. Ini berarti apa namanya? Warna abu-abu ini itu menandakan resesi Amerika. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Ini by the way sempat saya bahas juga di TikTok sih ya. Tapi untuk teman-teman yang belum lihat, nah ini mau saya bahas. Ini menandakan apa? Ketika inflasi itu cukup tinggi, kemungkinan resesi mengikuti itu cukup besar. Nah, jadi ini turun apa namanya langsung kena resesi karena tinggi ya waktu itu. Terus turun, naik, kena resesi lagi ini ya warna abu-abu. Turun lagi, naik lagi, resesi lagi. Ini turun tapi masih tinggi jadi resesi ada lanjutan gitu ya. Nah, ini naik tapi kok nggak resesi, berarti mungkin ini di bawah level di sini gitu loh. Nah, ini contohnya naik tinggi ada resesi, naik ada resesi, naik ada resesi. Nah, sekarang posisi kita di mana? Posisi kita itu tadi kalau dilihat itu di sebelumnya itu di 7 ya. 7% berarti di daerah sini. Nah, di sini ya kira-kira. Nah, menurut Anda tinggi nggak? Nah, kalau menurut saya itu tentu cukup tinggi gitu ya. Jadi makanya si Elon Musk juga memprediksi resesi lah tahun ini segala macam. Tentu ini cuman melihat data historis dan apa namanya cocokmologi lah ya. Tapi kemungkinan benarnya itu cukup lumayan gitu menurut saya. Dan tentunya ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini cuman supaya kita mengantisipasi gitu ya. Karena bisa juga nggak terjadi seperti contohnya yang kayak tadi misalnya naik ya nggak resesi juga gitu. Di sini juga tinggi misalnya naik walaupun masih 3%-an ya tapi nggak resesi gitu ya. Ini walaupun rendah ada juga resesi masih padahal ini di 2 sekian gitu. Nah, jadi yang perlu kita waspadai itu kemungkinannya terjadi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu arti resesi itu sendiri apa gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Kompas. Resesi itu merupakan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Nah, jadi bayangkan ya kalau misalnya aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi itu berkurang, itu dampaknya bisa domino gitu. Nah, jadi apa dampaknya bagi masyarakat? Yang pertama tentu berpengaruh pada pasokan atau suplai barang yang menurun secara drastis, tapi permintaan tetap. Nah, jadi inflasi bakal tambah naik gitu ya, lucunya begitu. Nah, jadi resesi dapat meningkatkan angka pengangguran juga dan kemiskinan. Otomatis kalau kita lihat kalau kegiatan ekonomi suatu negara itu berkurang atau menurun, maka dampaknya terutama ke high risk asset kalau kita bilang kripto, saham segala macam itu juga pasti menurun karena daya beli mereka menurun, banyak pengangguran lah, kemiskinan lah segala macam ya. Nah, jadi apa yang perlu kita antisipasi adalah market pasti kalau misalnya resesi terjadi kemungkinan besar market akan crash. Nah, tapi ini ingat bukan menakut-nakuti ya, bukan berarti juga kita harus wah semua cash out gitu, kita harus jual semua wah kripto atau saham, enggak juga gitu ya, karena ini masih sifatnya prediksi atau analisa gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya itu lebih kepada mempersiapkan cash gitu ya di samping gitu istilahnya. Kalau misalnya ini pun terjadi memang ya kita berarti dapat
kesempatan untuk membeli aset-aset high risk gitu ya, baik saham maupun kripto di harga yang murah. Tapi jangan juga 100% di cash atau di saham atau kripto gitu ya. Jadi memang kalau saya perbanyak cash untuk sekarang. Perbanyak aja cash. Jadi kalau untuk di market itu ya lebih ke trading aja, trading short term, scalping gitu ya. Nge-swing kadang-kadang aja kalau mau spot, kalau scalping lebih ke futures. Nah, jadi jangan duluan sudah udah nge-swing lama gitu ya, jangan menurut saya gitu. Walaupun misalnya skenario terbaiknya itu nggak terjadi resesi, ya kita masih ada posisi di market gitu kan, nggak masalah gitu loh. Jadi makanya saya bilang juga jangan 100% cash, jangan 100% di market gitu. Jadi memang persiapkan dana cadangan aja, karena ini ya agak dalam tanda kutip mengerikan gitu ya. Dan ini masih dalam jangka waktu 1 tahun gitu ya, 2022 ini. Bisa bulan depan, bisa akhir tahun, bisa mungkin nggak terjadi. Jadi antisipasi aja. Menurut saya menarik aja ini supaya teman-teman mengambil langkah preventif gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba terjadi katanya, wah kok tiba-tiba resesi? Enggak juga, enggak tiba-tiba kok. Sudah ada sudah ada persiapannya lah untuk kita sendiri gitu ya, saya harapkan. Oke, untuk data dan juga berita mungkin sudah cukup ada bayangan ya. Kita lihat lebih kepada data dalam kriptonya sendiri. Misalnya contoh Fear and Greed ini naik 6 poin gitu ya, bagus ke netral ke level 54. Tapi ingat kita harus terbalik dengan market. Kalau market sudah mulai greedy, mungkin memang bakal rally-nya lebih tinggi, tapi jangan FOMO. Itu yang paling penting, jangan FOMO. Kalau mau scalping masih tentu bisa. Gitu ya. Jadi ini penting juga untuk dilihat. Kalau misalnya sudah greedy, apalagi extreme greed, nah itu kita harus hati-hati untuk posisi terutama yang ngelong ya. Nah, kalau secara on-chain, kita coba cek juga itu. Nah, masih dominan ke bearish gitu ya kalau secara on-chain ini. Bagaimana secara data? Kita coba lihat. Kalau data open interest dan funding rate, open interest itu sedikit menurun, funding rate juga menurun, berarti ini lebih ke arah bearish ya. Nah, kalau akumulasi whales seperti apa? Kita cek lagi. Sorry ya, ini saya agak sedikit memang kurang enak tenggorokannya. Akumulasi whales kalau kita lihat ini naik ya. Oh, ini rapi banget chartnya. Naik berarti bullish, berarti whales masih melihat potensi ke depannya. Atau menganggap harga sekarang itu masih dalam tanda kutip murah. Kalau long term holder SOPR itu biasa ya, masih flat lah ini hitungannya, walaupun naik tapi ya lebih ke arah flat, naiknya nggak signifikan. Berarti ini bearish, ini bullish. Terus kalau exchange ini nge-flat, kalau kemarin tuh sempat bullish gitu ya. Oke, jadi sebenarnya memang agak mix sinyal lagi. Nah, ini memang dikonfirmasi di Quantify Crypto ini bahwa memang sebenarnya netral gitu posisinya. Posisi BTC sekarang itu di tengah-tengah. Jadi agak PR juga ini untuk menganalisa hari ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita usahakan. Misalnya kita lihat dalam 1 hari itu netral. 4 jam itu lebih ke arah bullish. 1 jam kembali lagi netral. 15 menit bearish. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini saya nggak buat-buat, jadi indikator presetnya pun begitu. Oh, mungkin kalau 15 menit dalam jangka pendek, wah ini bakal turun nih. Tapi kalau dalam 1 jam ini masih netral nih. Kalau dari 4 jam kayak gitu ya, kira-kira ada keraguan sendiri gitu dari indikatornya. Itu intermezzo aja by the way. Nah, kalau dari pendapat kita seperti apa?
Kalau pendapat kita melihat dari data yang tadi itu ya, kita coba lihat dari time frame yang agak besar dulu. Jadi di satu hari ya. Dalam satu hari ini kita lihat apa namanya, pasti kemarin itu sempat ditolak di 45K itu kan ya. Tapi posisinya tepatnya itu di mana? Terutama di bawah EMA ribbon atau di atas, karena EMA ribbon ini cukup bagus ya sebagai indikator untuk melihat bullish atau bearish secara apa garis besarnya gitu. Kalau warna hijau tentu bullish gitu, warna merah bearish. Nah, tapi apakah harga ini juga dalam EMA ribbon atau di bawah atau di atas? Nah, kalau di atas tentu bullish gitu ya. Kalau di bawah ya berarti bearish. Nah, ini internet saya sepertinya agak lemot sebentar ya. Saya coba ganti dulu. Oke, kalau dilihat dari apa namanya EMA ribbon ini, dia cenderung bearish ya, dan ini sudah mendekati gitu, sudah mendekati posisinya. Nah, kalau dari time frame yang agak kecil, misalnya 4 jam gitu ya, kita lihat bahwa ini memang sudah mantul di Bollinger Tengah dan juga EMA ribbon-nya gitu, dan EMA ribbon ini masih bullish gitu ya, masih uptrend. Jadi yang paling aman itu seperti apa? Kalau saya itu yang paling aman menurut saya itu ambil posisi misalnya Fibo ini dari sini kalau mau ngelong atau di sini. Nah, karena kalau misalnya pun dia drop ya kita SL bisa sempit gitu ya, bisa ya kerugian itu risk rewardnya lebih enak lah gitu. Nah, cuma posisi kita ini udah di tengah, jadi hati-hati kalau bagi yang mau ngelong. Walaupun resisten tinggi ya sebenarnya 45, jadi memang ada kemungkinan untuk naik ke sana. Tapi kita harus lihat juga apa namanya supportnya itu sekarang di 42 sampai kira-kira 42.600 gitu ya. Nah, kalau ini resistennya. Oke, kalau itu dari time frame pendek. Kalau yang mana dulu, nanti ke resisten dulu atau ke bawah dulu. Nah, itu karena memang dari indikator dan juga data kebanyakan netral, jadi saya nggak bikin panah-panahnya itu. Karena ini ya namanya netral, kemungkinan mungkin malah sideways aja di sini gitu ya. Nah, yang penting kita tahu tadi support dan resisten. Untuk ngambil posisi pun kalau teman-teman yang mau scalping gitu kan udah tahu nih kira-kira kalau mau apa namanya scalping short misalnya ya ambil dekat resisten lah, lebih aman gitu ya. Kalau tembus resistennya ya udah SL gitu. Kalau support untuk ngelong gitu ya. Kayak tadi di VIP pun kita udah ngelong, udah TP nih. Nah, jadi apa namanya posisinya itu dari support dan resisten itu sangat penting. Nah, coba kita lihat dari dominasi BTC ya. Dominasi BTC sempat naik tinggi, wah gila ya. Tapi turun lagi. Nah, ini pun masih ada kayaknya dari kemarin punya atau kemarin-kemarin dulu yang mungkin dari VIP atau seperti apa ya. Tapi ini udah tepat ya sampai ke bawah sini. Sempat naik terus turun lagi. Oke, kalau misalnya BTC kemungkinan posisinya dia sideways di situ gitu ya, kalau dia nggak jebol salah satu support atau resisten, itu kemungkinan ini akan turun terus. Nah, kalau misalnya memang dia ada jebol satu support atau resisten, itu kemungkinan akan naik. Nah, kira-kira begitu aja. Karena itu patokan kalau misalnya memang jebol support itu bisa lumayan dalam gitu ya. Kalau naik 45 juga bisa terbang tinggi gitu. Jadi kemungkinan dominasi pasti ngikut antara turun atau naik, dia pasti ngikut naik gitu. Kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi kalau sideways ya mungkin masih aman, masih turun gitu ya. Nah, semoga ini memberikan gambaran ya dan juga masukan gitu. Saya juga tadi ada cerita mengenai inflasi, resesi segala macam. Jangan lupa nanti besok itu hati-hati pagi saya coba pasti update lagi untuk mengingatkan lagi gitu ya. Atau mungkin ada analis yang mengutarakan pendapat berbeda atau seperti apa nanti kita coba lihat besok.
Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, serta komen dan share gitu ya ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.